Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita akan melanjutkan materi. Hari ini materinya tentang panjang vektor. Nah, panjang vektor di sini artinya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektor. Nah, jarak dari titik pangkal. Yang mana sih titik pangkal atau titik ujung? Coba kita lihat. Nah, ini titik pangkal. Misalkan ada vektor OP. Jadi titik pangkalnya itu adalah O, titik ujungnya adalah P ya. Nah, yang namanya jarak itu pasti hasilnya selalu positif. Nah, misalkan jarak, contoh saja ya, jarak dari sekolah ke rumah. Berapa kilometer ya? Pernah nggak negatif? Nggak pernah kan ya? Makanya jarak itu pasti hasilnya positif. Jadi dirumuskan dengan tanda mutlak dan akar. Nah, jadi ini panjang vektor OP bisa kalian tuliskan pakai bisa panjang vektor atau tanda mutlak ini sama dengan rumusnya adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat ya. Ini kalau di ruang dimensi 2. Nah, kalau dimensi 3 itu ditambahi aja dengan z. Nah, ini kalau titik pangkalnya atau yang di sininya 0,0. Bagaimana kalau titik pangkalnya berupa angka? Nah, kalau berupa angka, kalian tinggal nih rumusnya. Nah, yang ini, yang PQ. Jadi, kalian kurangkan saja. Kayak kemarin gitu, kalau vektor VQ berarti mencarinya Q kurang P. Nah, sama. Q-nya berarti X kuadrat kurang X yang di P, X1 di pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2 ditambah Z2 kurang Z1 pangkat 2 ya. Nah, ini. Nah, nanti kita ke contoh soal. Nah, kemudian materi selanjutnya ada yang namanya vektor satuan. Nah, vektor satuan itu artinya adalah vektor yang panjangnya 1. Nah, jadi panjangnya tadi berarti adalah yang tadi, panjang vektor. Panjang vektor tadi hasilnya adalah 1 nanti ya panjangnya. 1 ya. Nah, rumus apa namanya nih? Mencari panjang vektor itu adalah nih. Nah, ini ya. Nih. Nah, ini kalau di ruang atau dimensi 2, ini kalau di dimensi 3. Nah, jadi rumusnya ini misalkan ditanyakan vektor satuan dari vektor V. Nah, maka mencarinya adalah vektor V itu sendiri yang diketahui, dibagi dengan, ini adalah simbol dari panjang vektor. Nah, dibagi dengan panjang vektor. Nah, tergantung bisa ini kalau di ruang dimensi 2, ini kalau di dimensi 3 ya. Nah, sudah. Nah, untuk vektor satuan, itu dia punya yang namanya simbol. Nah, jadi kalaunya I pakai payung itu adalah untuk X, itu sumbu X. Kalau J itu sumbu Y-nya. Dan kalau K itu adalah nih K, sumbu Z ya. Nah, ini biasanya dia punya simbol-simbol seperti ini, berarti itu adalah vektor satuan ya. Oke, kita ke contoh soal. Nah, misalkan diketahui sebuah vektor V9 berarti arah ke kanan dan ke bawahnya 12 satuan. Tentukan vektor satuan dari V. Nah, berarti vektor satuan dari V bisa kita tulis. Nah, langkah pertama kita cari dulu panjangnya. Kan yang dicari dalam vektor satuan tuh memuat panjang vektor. Panjang vektor langsung aja 9 pangkat 2 ditambah min 12 pangkat 2. Nah, hasilnya berarti 15 ya. Nah, 15 panjangnya. Tinggal kalian masukkan rumus. Jadi, 1/15 dikali dengan vektor itu sendiri. Jadi 1/15 kali 9, 9/15. 1/15 kali min 12, min 12/15. Ini bisa disederhanakan menjadi 3/5 dan min 4/5 ya. Nah, kan tadi pengertian dari vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Nah, coba kalian hitung nih hasil dari vektor satuan, kalian hitung panjang vektornya menggunakan rumus yang ini. Pasti hasilnya 1 ya. Nah, itu. Kemudian soal yang B, nyatakan vektor V dan vektor satuannya dalam bentuk operasi vektor O, vektor I dan J. Nah, kita disuruh menyatakan vektor V tadi kan 9 min 12. Kita nyatakan menjadi vektor I. I tadi kan untuk X, Y tadi untuk Z. Nah,
ini kalau vektor satuannya ini penulisannya seperti ini ya. Nah, ini ya. IJK ya, I itu untuk X, Y itu untuk J, Z itu untuk K ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Nah, insya Allah kita ulangan nanti minggu depan. Sampai sini materinya ya. Pelajari mulai dari konsep vektor. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.